warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelatihan teknis administrasi dasar berbasis e-learning, yang pada hari ini kita sampai pada materi penyusunan naskah dinas. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Andes Sumarno, MSI Widya Iswara, Ahli Madya BPSDMT Provinsi Jawa Tengah. Pada materi ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada 4 bab atau 4 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, identifikasi data. Yang kedua, tata naskah dinas. Yang ketiga, naskah dinas itu sendiri. Dan yang keempat adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada bab 1 atau bagian 1, identifikasi data, intinya adalah bahwa untuk mengidentifikasi data yang berkaitan dengan penyusunan naskah dinas itu diperlukan, yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Itu di bab 1. Kemudian dilanjutkan di bab 2 tentang tata naskah dinas. Di sana akan dibahas beberapa subbagian atau subbab. Yang pertama, ruang lingkup tata naskah dinas. Rinciannya adalah nanti akan dibahas. Yang pertama, tata naskah dinas, penggunaan kertas, stempel dinas, sampul naskah dinas, penggunaan tinta, papan nama instansi, dan penyimpanan naskah dinas. Itu yang pertama. Yang kedua, asas tata naskah dinas, bahwa asas tata naskah dinas ini bisa diartikan sebagai pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan naskah dinas di OPD masing-masing, terdiri atas yang pertama, daya guna dan hasil guna. Yang kedua, pembakuan. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Yang keempat, keterkaitan. Yang kelima, kecepatan dan ketepatan. Dan yang keenam adalah keamanan. Selanjutnya dibahas pula tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas, terdiri dari ketelitian, kejelasan, singkat dan padat, dan logis dan meyakinkan. Dilanjutkan dengan pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. Itu di bab 2. Kemudian di bab 3 akan dibahas naskah dinasnya. Dan kita ketahui bahwa bentuk dan susunan naskah dinas itu ada 3. Yang pertama, produk hukum daerah. Yang kedua, produk hukum perangkat daerah. Yang ketiga, surat. Nah, apa saja yang termasuk di dalam produk hukum daerah? Yang pertama, di tingkat provinsi adalah peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, peraturan bersama gubernur, dan keputusan gubernur. Yang kedua, produk hukum perangkat daerah, isinya adalah peraturan pimpinan OPD dan keputusan pimpinan OPD. Dan yang ketiga, surat, itu terdiri dari instruksi gubernur, surat edaran, surat-surat biasa, surat keterangan, surat perintah, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian di bab 4 atau di bab terakhir dalam materi ini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Dan karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Nah, sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kita bahas pada materi ini.
dan dilanjutkan nanti dengan kuis, kemudian diskusi dan penugasan. Dipersilakan untuk memperkaya dengan membaca modul dan referensi-referensi yang lainnya. Selamat untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.